Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Yana Soroah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan OPT pada sistem pertanian organik dengan pengendalian hama terpadu. Pada pertanian organik, penting untuk memilih bahan-bahan yang akan diterapkan pada tanaman. OPT atau organisme pengganggu tanaman menjadi musuh para petani karena dapat menurunkan hasil panen dan menurunkan produktivitas pada tanaman. Pengendalian OPT yang ramah lingkungan dapat dilakukan dengan cara perlindungan tanaman yang dilakukan sesuai dengan sistem PHT. Yuk kita bahas mengenai PHT atau pengendalian hama terpadu. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 20 yang berbunyi, perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu atau sistem PHT. PHT atau pengendalian hama terpadu merupakan pengendalian OPT dengan memadukan beberapa cara pengendalian yang lebih diarahkan pada cara pendekatan yang mengandalkan peran agroekosistem. Meskipun UU menyatakan bahwa pestisida kimia merupakan alternatif terakhir atau digunakan bila perlu, maka dalam pertanian organik, pestisida kimia akan digantikan dengan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan. Prinsip dasar PHT terdiri dari 4, yaitu 1. Pemahaman agroekosistem pertanian, yang artinya petani harus memahami keanekaragaman biotik yang terdapat pada lahan pertaniannya, seperti jenis-jenis tanaman, hama, dan musuh alaminya, serta kelompok biotik lainnya. 2. Budidaya tanaman sehat. Tanaman yang sehat itu penting karena tanaman memiliki kekebalan yang lebih baik terhadap serangan OPT. Tanaman yang sehat bisa diperoleh dengan pemilihan varietas tanaman, olahan tanah, dan melaksanakan pembudidayaan yang baik. 3. Pelestarian dan pendayagunaan musuh alami. Adanya musuh alami bagi hama tentu akan menyeimbangkan ekosistem dan mengurangi hama yang bisa menyerang tanaman secara langsung. 4. Pemantauan lahan secara rutin. Pemantauan lahan dilakukan secara rutin guna mengetahui perkembangan populasi hama yang menyerang pada tanaman, peranan musuh alami, dan keadaan lingkungan di sekitar lahan. Selanjutnya, komponen-komponen dalam PHT. Komponen PHT merupakan berbagai teknik pengendalian hama yang kita kenal, termasuk pengendalian kimiawi dengan pestisida kimia. Namun, dalam sistem pertanian organik, penggunaan bahan kimia dilarang karena akan mencemari lingkungan. Pengendalian secara fisik. Pengendalian ini dilakukan dengan mengubah atau memanfaatkan kondisi pada lingkungan sehingga dapat menurunkan populasi hama atau serangan penyakit. Contoh dari pengendalian secara fisik ini yaitu pembakaran, pemanasan, pendinginan, pengeringan, penggunaan infrared dan gelombang, serta penggunaan pagar atau penyekat. Pengendalian secara mekanik. Pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia atau petani, teknologinya sederhana, namun memerlukan tenaga kerja yang banyak dan waktu yang lama. Efektivitas dan efisiensinya rendah, tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Contohnya yaitu dapat melakukan pemangkasan cabang, rampasan, keropyokan, pemasangan perangkap hama, dan pembungkusan buah. Pengendalian kultur teknik. Pengendalian hama dan penyakit melalui sistem bercocok tanam ini bertujuan untuk pengalihan populasi hama menjauhi pertanaman dan pengurangan dampak kerusakan hama pada tanaman. Pengendalian dengan varietas yang tahan. Pengendalian dengan varietas yang tahan atau unggul pada tanaman budidaya akan mengurangi populasi serangan dan tingkat kerusakan pada tanaman oleh hama. Pengendalian secara hayati. Pengendalian
parasitoid, maupun patogen hama. Pengendalian dengan peraturan, regulasi, atau karantina. Ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mencegah perpindahan penularan OPT pada tanaman budidaya. Peran pestisida nabati dalam pertanian organik. Pestisida nabati merupakan insektisida yang bahannya diambil langsung dari tanaman atau dari hasil tanaman. Pestisida nabati resikonya kecil bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Beberapa teknik yang umum digunakan untuk memproduksi pestisida nabati ini adalah teknik merendam, mengekstrak, atau merebus bagian tertentu dari organ tanaman yang mengandung insektisida yang tinggi. Pembuatan pestisida nabati dapat dilakukan dengan bahan dan cara sebagai berikut. Zat atraktan. Penggunaan atraktan metil eugenol merupakan cara pengendalian yang ramah lingkungan dan terbukti efektif. Atraktan merupakan zat yang bersifat menarik. Penggunaan metil eugenol sebagai atraktan dalam buah tidak meninggalkan residu pada buah dan mudah diaplikasikan pada lahan yang luas. Selasi dan melaleuca dapat menghasilkan minyak atsiri yang mengandung metil eugenol melalui proses penyulingan. Sedangkan untuk insektisida alami, terdapat banyak bahan yang dapat disuling dan digunakan. Salah satunya adalah serai wangi dan mimba. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai PHT atau pengendalian hama terpadu. Setiap orang memiliki kekurangan. Kritik dan saran akan membangun diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.